Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas tentang update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas kekalahan Timnas U23 Indonesia melawan Timnas U23 Vietnam dengan skor 1-0. Yang mana kekalahan ini menunda asa kita untuk menjadi juara di kelompok ASEAN maksudnya di U23. Sebenarnya kita punya peluang untuk menjadi juara, tapi apalah daya Vietnam membuktikan bahwa dia sebenarnya lebih hebat untuk saat ini, lebih hebat daripada timnas U23 kita. Meskipun kalau kita mau realistis, ini bukan tim terbaik kita. Masih banyak pemain terbaik kita di kelompok U23 yang belum diturunkan, yaitu seperti Marcelino itu masih masuk umurnya, kemudian Rizky Ridho, Justin Hapner, semuanya itu masih masuk umurnya ke timnas U23 kita. Tapi ini langkah yang baik dari PSSI, tujuannya adalah untuk regenerasi. Karena memang kita butuh pemain-pemain muda yang berkualitas yang lahir dari timnas Indonesia, khususnya di pembinaan usia muda. Jadi menurut saya wajar itu dilakukan. Dan dengan kemenangan terhadap timnas Indonesia U23, timnas Vietnam memastikan diri untuk 3 kali juara berturut-turut di ajang Piala AFF. Yang mana sebelumnya Vietnam juara di timnas U23, sebelumnya lagi pada kompetisi sebelumnya lagi itu mendapatkan juara lagi. Jadi dengan kemenangan tadi malam itu kemenangannya adalah 3 kali berturut-turut menjadi juara di ASEAN. Patut sekali kita akui bahwa mereka lebih baik daripada kita di tingkat U23, tapi belum tentu di timnas senior dan belum tentu di timnas U20 dan terus ke bawah. Karena memang di timnas senior kita punya pengalaman yang sangat bagus di kala kita menghadapi timnas Vietnam kemarin, karena memang kita berhasil menang 2 kali bahkan 3 kali berturut-turut dengan timnas Vietnam yang senior. Dan kalau sekarang kita adu, misal bertemu timnas Vietnam senior dengan timnas Indonesia yang senior, mungkin kita sudah tahu hasilnya, mungkin kita sudah bisa memenangkan pertandingan. Meskipun tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, tapi secara kualitas, secara permainan sepertinya kita unggul segalanya kalau berbicara tentang timnas senior. Tapi kalau berbicara U23 dan ke bawah, itu mereka masih bisa melawan. Dan yang membuat saya kesal, kenapa kok masih banyak yang membanggakan possession daripada timnas Indonesia tadi malam. Timnas Indonesia memang kalah, tapi possessionnya tembus 70%. Kenapa kok dibanggakan padahal kita bermain kalah gitu loh. Buat apa possession itu tinggi kalau ujung-ujungnya kita tidak juara? Buat apa possession itu tinggi kalau ujung-ujungnya kita kalah? Dan itu tidak ada gunanya menurut saya. Baru ada gunanya ketika kita menang. Jadi possessionnya tinggi bagus, cuman harus menang. Kalau possessionnya tinggi itu tidak menang, ya sama aja. Lagian teman-teman, kita menang possession sebanyak itu 70% lebih. Itu karena Vietnam unggul. Jadi mereka main bertahan. Kalau kita seri atau kita dalam keadaan unggul 1-0 atau 2-0, kita tidak mungkin punya possession sebanyak itu. Jadi realistis aja teman-teman. Kita menang possession seperti itu melihat situasi juga. Dan kita harus akui kita memang kalah secara permainan. Saya belum melihat apa yang dilakukan oleh pelatih timnas U23 ini, apakah memang bisa kita harapkan ke depannya atau memang seperti apa. Kita belum melihat teman-teman, karena memang di samping masih baru, memang juga kita harus memberikan waktu yang cukup buat pelatih U23 untuk berkembang dan untuk melihat timnya seperti apa. Tapi kalau lihat tadi malam, sepertinya kita belum bisa melakukan apa-apa ketika kita kebobolan. Sebelumnya melawan Thailand kita melakukan sesuatu itu pun dengan bola mati. Secara open play kita tidak bisa mencetak gol. Jadi menurut saya masih butuh waktu, belum menjadi penilaian, dan kita harapkan bersama kita akan bangkit dan kita menjadi juara. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini,
boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Thank you.